Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknik Kude Richardson 20. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Teknik KR20 adalah rumus untuk uji reliabilitas item. Rumus ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1937. Rumus KR20 ini hanya untuk item soal dengan pilihan dua macam, atau yang disebut dengan dikotomi. Berikut adalah rumus KR20. Rumus KR20 adalah R sama dengan N per N-1 buka kurung S kuadrat min sigma PI per S kuadrat. R itu merupakan instrumen reliabilitas, N itu merupakan banyaknya butir soal pertanyaan, P merupakan proporsi jawaban benar untuk tiap pertanyaan, Hi merupakan proporsi jawaban salah untuk tiap pertanyaan, dan S kuadrat merupakan varians total. Pedoman keputusannya sendiri yaitu apabila jumlah kurang dari 0,7 maka dinyatakan tidak reliable. Apabila jumlahnya itu lebih dari 0,7 atau tepat pada 0,7 itu dinyatakan reliable. Selanjutnya, saya memiliki contoh kasus dan penyelesaiannya. Indri, seorang mahasiswa semester akhir, meneliti variabel prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran geografi dengan menggunakan instrumen berupa tes soal pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir pertanyaan yang diberikan kepada 10 responden. Berikut tabel instrumen yang akan diuji koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus KR20 dengan bantuan Microsoft Excel. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai cara untuk menguji reliabilitas untuk instrumen yang skalanya memiliki jawaban benar atau salah dengan skor 0 atau 1, di mana skalanya memiliki skala yang dikotomi. Untuk bisa menguji reliabilitas, rumus yang kita gunakan yaitu menggunakan rumus KR20. Nah, rumus KR20 ini adalah R sama dengan N per N-1 buka kurung S kuadrat min sigma PI per S kuadrat. Untuk keterangannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di sebelah kiri ini pada layar yang sudah saya tampilkan, saya memiliki data dari instrumen yang skalanya dikotomi dengan 10 pertanyaan yang dilambangkan dengan B1 sampai dengan ke P10 yang saya berikan kepada 10 responden. Langsung saja kita mulai cara menghitung koefisien reliabilitas di Microsoft Excel. Yang pertama yaitu kita harus mencari jumlah perolehan tiap responden. Kita klik pada kolom L2, lalu kita input rumus. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung, kita blok di kolom B2 ini sampai ke K2, lalu tutup kurung, lalu enter. Ini akan muncul hasilnya, lalu kita tarik ke bawah, ini akan muncul hasilnya secara otomatis. Selanjutnya kita beralih kepada tabel yang ada di bawah ini. Nah, tabel yang ada di bawah ini ya tidak jauh berbeda dengan tabel yang di atas, tetapi ini mengenai penjumlahan dari yang ini tadi. Lalu kita akan menginput rumus untuk mencari soal yang benar. Nah, benar ini adalah mencari soal
yang benar. Kalau kita input rumusnya adalah sama dengan ketik count if ya, count if terus lalu buka kurung, kita blok pada kolom ini, yang P1 ini, lalu kita tarik ke bawah. Oke, lalu kita tambahkan titik koma, lalu tanda petik 2. Nah, ini kita kan mau mencari soal yang benar, jadi ditambahkan simbol lebih besar daripada 0, lalu tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Jadi rumusnya adalah sama dengan count if B2 per B11 titik koma tanda petik lebih dari 0 tanda petik lagi tutup kurung, lalu enter. Nah, ini akan muncul hasilnya. Jadi jawaban yang benar ada 6. Lalu langsung saja kita tarik sampai ke K15. Oke. Secara otomatis akan muncul hasilnya. Setelah kita mengetahui jumlah soal yang benar, lalu kita beranjak kepada yang soal yang salah. Nah, langsung aja kita input rumusnya yaitu sama dengan tadi kan soalnya ada 10, jadi kita ketik 10 dikurangi ini jawaban yang benar, lalu kita klik di kolom B15 lalu kita enter. Nah, ini udah muncul jumlahnya, langsung saja kita tarik sampai ke K16. Nah, otomatis akan muncul jumlahnya. Setelah ini kita menghitung P. Nah, P tadi kan merupakan proporsi jawaban benar untuk tiap pertanyaan. Nah, langsung saja ya kita input rumusnya, yaitu sama dengan B15. Langsung saja ke soal yang benar, ke B15 per, tadi soalnya ada berapa, ada 10, jadi per 10. Langsung kita enter. Nah, berarti ini jawabannya 0,6. Jadi jumlah proporsi jawaban benar adalah 0,6. Jadi proporsi 0,6 ini adalah 6 benar di 10 responden. Dari 10 pertanyaan tadi jawabannya yang benar adalah 6. Langsung saja kita tarik sampai ke 17. Nanti akan otomatis muncul hasilnya sendiri. Lalu kita menghitung ke Q tadi adalah proporsi jawaban salah untuk tiap pertanyaan. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan 1 min ini B17, jawaban yang benar, min B17. Langsung kita enter. Nah, ini kan sudah muncul hasilnya, langsung saja kita tarik sampai ke K18. Nah, nanti otomatis akan muncul hasilnya. Yang selanjutnya kita akan mencari PH. Langsung kita akan mencari PH, berarti P kali H. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan P tadi di B17 dikali menggunakan tanda bintang dikali Q di B18. Langsung kita enter.
Nah, nanti akan otomatis muncul hasilnya. Kita tarik saja. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Terus yang selanjutnya kita menghitung sigma PH ini ya. Menghitung sigma PH-nya ini langsung saja kita masukkan rumus, yaitu sama dengan ketik sum buka kurung B19. Ini kita letakkan di B19, lalu kita tarik sampai K19. Oke, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, ini akan muncul. Jadi sigma PH yaitu 1,73. Ini adalah sigma PH. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi apa? Varians total. Jadi kita akan menghitung varians total. Langsung saja kita menginput rumusnya, yaitu sama dengan ketik var, terus buka kurung, lalu kita mengarahkan ke ini, kolom L2 sampai ke L11. Nah, oke. Lalu tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Varians total jumlahnya ada 0,944 ini. Ini merupakan jumlah varians total atau S kuadrat. Setelah kita menghitung pada tabel yang ini, selanjutnya kita akan menghitung pada tabel yang berikutnya, tabel yang ini ya. Jadi kita akan menghitung yang pertama yaitu N per N-1. Langsung kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan N-nya tadi berapa? 10. Lalu per buka kurung 10 min 1. Tutup kurung lalu enter. Jadi hasil dari N per N-1 yaitu 1,111. Selanjutnya kita akan menghitung S kuadrat min sigma PH per S kuadrat. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, lalu buka kurung, S kuadrat, kita blok pada hasil S kuadrat. Oke, lalu min sigma PH, kita blok pada hasil sigma PH ya, yang ini. Lalu kita tutup kurung per hasil dari S kuadrat. Kita klik pada hasil S kuadrat. Kalau sudah, kita enter. Nah, jadi hasil dari S kuadrat min sigma PH per S kuadrat yaitu min 0,831767. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari keduanya, lalu kita kalikan ya, sama seperti yang di rumus. Jadi R sama dengan N per N-1 kali S kuadrat min sigma PH per S kuadrat. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, berarti N per N-1, kita klik pada hasilnya di M23, lalu kita kalikan pada hasil S kuadrat min sigma PH per S kuadrat. Kita klik hasilnya, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya yaitu min 0,924183.